Halo, ketemu lagi dengan saya di channel Kasianta. Dan pada pertemuan ini kita akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh calon peserta didik yang akan memasuki jenjang SMK di Jawa Tengah. Jadi konten kali ini adalah tanya jawab PPDB SMK 2020 wilayah Jawa Tengah. Oke, langsung aja. Oke. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan PPDB berintegritas? Yang dimaksud adalah dalam kondisi kedaruratan pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajak seluruh calon peserta didik dan masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, antara lain kejujuran, yang jujur dalam memberikan data yang sebenarnya. Integritas dalam hal ini juga harus bertanggung jawab. Manakala data yang dipergunakan tidak benar, maka terdapat sanksi yang mengikutinya. Jadi pokok penting di sini adalah kejujuran. Pertanyaan berikutnya, terdapat beberapa skema PPDB yang diterapkan di Jawa Tengah. Pada prinsipnya, Jawa Tengah menerapkan PPDB yang sesuai dengan ketentuan Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Namun diperkuat dengan kebijakan khusus yakni PPDB inklusi dan kelas khusus olahraga KKO. PPDB inklusi diterapkan pada SMA dan SMK, sedangkan KKO khusus hanya diterapkan di SMA. Kebijakan ini merupakan bentuk respon pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk layanan pendidikan yang berkeadilan terhadap setiap warga negara, layanan pendidikan tanpa diskriminasi. Oke. Selanjutnya, apakah semua kopi dokumen dalam PPDB wajib dilakukan legalisasi oleh yang berwenang? Ya. PPDB tahun ini memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada calon peserta didik CPD untuk secara jujur memberikan data secara benar sesuai data dan fakta, sehingga dokumen tidak dilakukan legalisasi asal jujur tadi. Hal ini juga sebagai bagian dari upaya pencegahan penularan dan penyebaran COVID-19 dikarenakan sedang dalam masa pandemi COVID-19. Jadi dokumen tidak perlu dilegalisasi, tapi harus jujur. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah tata cara PPDB SMA dan SMK di Jawa Tengah? Ya, nah, jawab ini saya khususkan untuk SMK. Jadi jawabannya adalah membuka situs PPDB daring dengan alamat https://ppdb.jatengprof.go.id. Terus membuat surat pernyataan kebenaran dokumen, contoh dapat dilihat di situs PPDB, melakukan registrasi akun dan verifikasi pendaftaran mandiri di sistem aplikasi PPDB, menginput data pribadi sesuai alur dalam sistem aplikasi PPDB, menggugah surat pernyataan kebenaran dokumen, menggugah surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai 5, menggugah piagam prestasi penghargaan bagi calon peserta didik yang memiliki jalur prestasi, atau calon peserta didik yang memiliki piagam prestasi. Apabila calon peserta didik memiliki piagam prestasi penghargaan lebih dari satu, maka yang di-upload adalah yang memiliki bobot tertinggi. Terus juga menggugah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan. Ini khusus untuk calon peserta didik yang merupakan putra-putri dari tenaga medis yang langsung menangani pasien COVID-19, melakukan pengamatan dan atau penelusuran kasus COVID-19 dengan kontak langsung pasien dan atau orang dengan kasus COVID-19 yang memiliki resiko tertular COVID-19 dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah dan masih tercatat sebagai warga Provinsi Jawa Tengah. Jadi ini adalah khusus untuk putra-putri yang menangani COVID-19. Selanjutnya,
Apabila calon peserta didik telah menginput data yang diperlukan, maka akan memperoleh nomor pendaftaran. Jurnal dan hasil seleksi dapat dilihat pada sistem aplikasi PPDB dengan nomor peserta PPDB. Selanjutnya, kapan PPDB diselenggarakan? Nah, PPDB untuk inklusi diumumkan tanggal 28 sampai 30 Mei 2020. Pendaftaran tanggal 8 sampai dengan 9 Juni 2020. Seleksi tanggal 10 sampai 11 Juni 2020. Pengumuman hasil tanggal 12 Juni 2020. Daftar ulang tanggal 15 Juni 2020. Hari pertama masuk sekolah tanggal 13 Juli 2020. Tempat pendaftaran dan seleksi sekolah bersangkutan. Ya, untuk masuk sekolah nanti terus akan ada perkembangan, tapi yang pasti ajaran baru tetap 13 Juli 2020 itu untuk kelas inklusi. PPDB KKO, pengumuman PPDB tanggal 28 sampai dengan 30 Mei 2020. Pendaftaran tanggal 8 sampai 9 Juni 2020, seleksi tanggal 10 sampai 11 Juni 2020, pengumuman hasil tanggal 15 Juni 2020, daftar ulang tanggal 16 Juni 2020 dan hari pertama masuk sekolah tanggal 13 Juli 2020. Tempat pendaftaran dan seleksi sekolah yang bersangkutan. Oke. Nah, ini yang reguler. Perhatikan yang reguler karena kebanyakan calon peserta didik adalah reguler. Ya. Penetapan zonasi tanggal 14 Mei 2020, tapi untuk SMK ini tidak. Untuk pengumuman PPDB tanggal 8 sampai dengan 13 Juni 2020. Pendaftaran dibuka tanggal 17 Juni 2020 mulai pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Ditutup tanggal 25 Juni 2020 pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Evaluasi dan seleksi tanggal 26 sampai dengan 29 Juni 2020. Pengumuman hasil tanggal 30 Juni 2020 selambatnya pukul 23.55 WIB. Daftar ulang tanggal 1 sampai dengan 8 Juli 2020. Hari pertama masuk sekolah tanggal 13 Juli 2020. Lanjut, dapat berapa jalur dalam PPDB SMK negeri di Provinsi Jawa Tengah dan berapa kuota untuk masing-masing jalur tersebut. PPDB SMK jalur prestasi, kuota paling sedikit 80% dari daya tampung jalur dari daya tampung. Jalur afirmasi kuota sebanyak 20% dari daya tampung, jadi total 100%. Bagaimana cara saya melakukan pendaftaran dalam PPDB? Silakan Anda melakukan akses ke sistem aplikasi PPDB Jateng melalui link https://ppdb.jateng.go.id dan ikuti petunjuk lebih lanjut di dalam web tersebut. Apakah PPDB memberikan prioritas tertentu pada calon peserta didik? Ya, prioritas tertentu merupakan dispensasi langsung diberikan kepada calon peserta didik dengan kriteria ini yang langsung diterima. Kalau untuk SMA itu yang berlokasi 1 RW. CPD yang memiliki prestasi berjenjang juara 1, 2, dan 3 internasional dan juara 1 nasional itu langsung diterima. Nah, CPD yang merupakan putra-putri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien COVID-19, melakukan pengamatan dan atau menelusuri kasus COVID-19 dengan kontak langsung pasien dan atau orang dengan kasus COVID-19 yang memiliki risiko tertular COVID-19. Ini adalah prioritas. CPD yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tuanya bertugas sebagai guru, ini juga prioritas. Jangan lupa
Kenapa nilai prestasi akademik dan non akademik dibedakan antara prestasi berjenjang dan tidak berjenjang? Ya, jawab, perbedaan tersebut diberlakukan karena pada kejuaraan berjenjang diselenggarakan dari tingkatan terendah, terjadwal dan berkesinambungan serta dibiayai oleh pemerintah. Sedangkan pada kejuaraan tidak berjenjang tidak memiliki jadwal yang berkelanjutan sehingga dalam kerangka pembinaan prestasi yang berkelanjutan tidak memberikan dampak signifikan dalam pengukuran pencapaian mutu pendidikan. Kenapa bobot nilai rapor dilakukan konversi dengan status akreditasi sekolah? Ya, karena status akreditasi sekolah memiliki relasi yang signifikan terhadap pencapaian standar nasional pendidikan yang telah dipenuhi oleh satuan pendidikan. Misalkan, saya lulusan sebelum tahun pelajaran 2019-2020. Apakah tetap dipersyaratkan menggunakan nilai raport? Iya. Anda tetap harus memiliki rangkuman nilai raport pada mata pelajaran yang telah ditentukan. Rangkuman nilai raport tersebut akan diterbitkan oleh SMP atau MTS di mana Anda terdaftar sebagai peserta didik. Terdapat beberapa pilihan pendaftaran PPDB SMK. Calon peserta didik SMK negeri dapat mendaftarkan melalui jalur prestasi atau afirmasi. Calon peserta didik SMK dapat mendaftarkan diri pada 3 pilihan kompetensi keahlian pada sebanyak-banyaknya 2 satuan pendidikan, atau bahasa awamnya bisa memilih 3 program studi dalam 2 sekolah. Mudahnya itu. Pilihan kompetensi keahlian tersebut huruf B yang ini dipilih calon peserta didik pada 1 atau 2 satuan pendidikan. Jadi bisa 1 atau 2 sekolah. 3 nggak boleh. 1 boleh, 3-3-nya di 1 sekolah boleh. Calon peserta didik di SMK negeri dapat mengubah pilihan kompetensi keahlian dan atau satuan pendidikan selama masa pendaftaran. Jadi kalau masa pendaftaran mengubah pilihan masih diperbolehkan. Saya merupakan anak dari tenaga kesehatan yang menangani langsung pasien COVID-19. Bagaimana caranya agar saya memperoleh dispensasi atau prioritas? Ya, Anda dapat menyampaikan kepada orang tua Anda agar menyampaikan data yang sesuai kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Untuk seterusnya disampaikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Itu prosedurnya. Apakah saya harus masuk dalam database di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah? Iya, betul. Data Anda harus tercantum dalam database yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Kenapa demikian? Agar data anak, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukungnya terjamin validitasnya. Bagaimana kalau orang tua saya sebagai tenaga kesehatan dan menangani langsung pasien COVID-19 namun berdinas di luar Provinsi Jawa Tengah? Hal utama yang harus dipenuhi adalah bahwa orang tua masih tercatat sebagai warga Jawa Tengah. Jadi yang menjadi acuan adalah menjadi warga Jawa Tengah, bukan tempat kerjanya, yang dibuktikan dengan KK dan didukung dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi tempat orang tua Anda bertugas atau berdinas. Pertanyaan selanjutnya, saya sebagai anak panti asuhan, bagaimana saya mendapatkan dispensasi prioritas dalam PPDB? Melalui panti tempat Anda diasuh, silakan mengajukan permohonan dispensasi sebagai warga panti kepada Dinas Sosial Kabupaten atau Kota setempat untuk diteruskan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Soal selanjutnya, apa yang dimaksud dengan anak guru pada jalur pindahan tugas orang tua? Guru yang dimaksud adalah guru ASN dan non ASN yang dibuktikan dengan surat keputusan penugasan dari pejabat yang berwenang. Jalur ini hanya berlaku apabila anak guru tersebut mendaftarkan pada satuan pendidikan di tempat orang tuanya bertugas sebagai guru. Ya, jadi bisa mendaftar di sekolahan di mana guru atau orang tuanya itu bertugas. Kenapa dalam persyaratan PPDB
terdapat pernyataan syarat untuk kompetensi keahlian tertentu. Ya, perlu disadari bahwa pada kompetensi keahlian tertentu, nantinya peserta didik akan berinteraksi dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memiliki potensi risiko, sehingga diperlukan dukungan kesehatan pada aspek tertentu. Misalnya, kenapa CPD tidak boleh buta warna? Karena dalam proses pembelajaran nantinya akan banyak bertemu dengan simbol-simbol yang divisualkan dalam warna, dan setiap warna memiliki potensi risiko bila tidak dapat secara tepat melakukan identifikasi warna. Dokumen apa saja yang akan diunggah atau diupload oleh CPD dalam sistem aplikasi PPDB? Ya, surat keterangan nilai rapot semester 1 dan sampai 5, piagam prestasi penghargaan bagi peserta didik yang memiliki jalur prestasi atau calon peserta didik yang memiliki piagam prestasi. Ya. Selanjutnya, surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan khusus bagi putra-putri tenaga medis atau yang menangani secara langsung COVID-19. Bahkan alur PPDB SMA Negeri dan SMK Negeri tahun pelajaran 2020-2021. Ini yang sering menjadi pertanyaan dari calon peserta didik. Yang pertama adalah membuka situs PPDB daring ppdb.jatengprop.go.id. Nah, setelah mendaftar di sini, maka yang melakukan adalah registrasi secara mandiri di sistem aplikasi PPDB. Setelah itu, input data pribadi dan persyaratan sesuai alur dalam sistem PPDB, unggah upload surat keterangan kebenaran, nilai rapot, piagam, atau surat dinas kesehatan. Ini yang harus diupload. Pastikan semua tahapan telah dilakukan secara benar. Jika benar, maka akan mendapatkan cetak nomor pendaftaran. Pantau hasil seleksi. Ada dua kemungkinan, diterima maupun tidak diterima. Demikian alurnya, semoga bisa dimengerti. Apakah CPD boleh melakukan perubahan pilihan pendaftaran? Pada prinsipnya, semua calon peserta didik boleh melakukan perubahan pilihan selama masa pendaftaran. Calon peserta didik juga diperbolehkan melakukan perubahan pilihan SMA ke SMK atau sebaliknya. Namun, CPD harus membatalkan terlebih dahulu pendaftaran di sekolah yang akan dialihkan, tetapi tetapkan pilihan kebutuhan pendidikan yang akan dijalani, kerja atau ingin studi lanjutkan nantinya. Oke. Apa yang dimaksud dengan daya tampung? Daya tampung adalah kapasitas rombongan belajar pada satuan pendidikan dalam menampung didik yang diterima pada awal tahun pelajaran. Bagaimana daya tampung dalam satuan pendidikan? Daya tampung dihitung dengan cara mengurangi daya tampung yang tersedia, dikurangi dengan siswa tinggal kelas, siswa inklusi, dan siswa kelas khusus olahraga. Ini yang SMA. Bagaimana penetapan seleksi PPDB SMK? Ya, seleksi PPDB SMK dengan ketentuan untuk jalur prestasi, nilai raport 1 sampai dengan 5 SMP atau MTS derajat yang ditambah bobot nilai kejuaraan, usia yang paling tinggi dalam peserta didik. Ya, jadi usia itu menentukan untuk diterima atau tidak. Jalur afirmasi. Apabila jalur pendaftaran melebihi kuota 20 akan diseleksi berdasarkan, jadi syarat jalur afirmasi adalah 20%. Lebih dari itu maka akan diseleksi. Yang pertama adalah putra-putri tenaga kesehatan. Ya. Nilai raport semester 1 sampai 5 yang memiliki bobot, calon didik yang berdomisili pada wilayah kabupaten sama dengan SMK yang bersangkutan, calon didik yang berdomisili pada wilayah provinsi yang sama dengan SMK yang bersangkutan, dan usia paling tinggi calon peserta didik. Itu yang menjadi pertimbangan kalau terjadi seleksi kelebihan kuota. Bagaimana penetapan nilai akhir dalam PPDB dirumuskan? Oke, untuk nilai akhir SMK,
Komponen penilaian penghitungan nilai akhir pada SMK yaitu NR adalah jumlah nilai raport semester 1 sampai 5, nilai kejuaraan. Nah, rumusnya nilai raport dikali nilai akreditasi ditambah nilai kejuaraan. Apa risiko apabila terdapat CPD memalsukan data dalam PPDB? Apabila pada saat melakukan pendaftaran calon peserta didik baru diduga memberikan data palsu tidak benar, maka akan dilakukan penelusuran verifikasi oleh satuan pendidikan, dan apabila terbukti maka peserta didik yang bersangkutan akan dikenakan sanksi dikeluarkan dari satuan pendidikan meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi. Apakah CPD yang dinyatakan diterima dalam proses seleksi wajib melakukan daftar ulang sesuai waktu yang telah ditentukan? CPD yang dinyatakan terima dalam proses seleksi wajib melakukan daftar ulang, dan apabila CPD tidak melakukan daftar ulang akan dinyatakan mengundurkan diri. Dalam pelaksanaan daftar ulang tersebut akan dilakukan verifikasi dokumen yang dipergunakan peserta didik pada saat pendaftaran. Pastikan bahwa pada saat melakukan pendaftaran data dan fakta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pada PPDB terdapat penyaluran bagi yang tidak terima sesuai pilihan apa yang dimaksud dengan demikian. Ya, yang dimaksud adalah apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka disalurkan ke sekolah lain yang belum terpenuhi daya tampungnya dalam wilayah zonasinya. Penyaluran ini hanya berlaku bagi yang bersedia disalurkan. Saja. Apakah dalam PPDB dipungut biaya pendaftaran? Tidak ada pungutan pembiayaan dalam PPDB karena biaya PPDB telah ditanggung oleh Satuan Pendidikan dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, jadi gratis. Apabila saya kesulitan melakukan proses pendaftaran, apa yang harus saya lakukan? Tetaplah berusaha melakukan pendaftaran dari rumah masing-masing dan pahami secara benar. Selanjutnya cobalah berulang kali. Hubungi sekolah terdekat atau posko PPDB melalui sambungan komunikasi yang tersedia untuk mendapatkan panduan. Apabila terdapat kesulitan, saudara bisa datang ke sekolah terdekat untuk memperoleh layanan pendaftaran. Apakah kanal informasi untuk melayani pengaduan? Ya, jadi segala macam pengaduan dapat dialamatkan ke alamat email ppdb@jatengprov.go.id atau melalui saluran telepon 024 860 4165.